Jadi itu kalau seandainya dibolehkan, yang akan jadi korban adalah masyarakat penerima layanan kesehatan. Karena pandangan Pak Menteri menganggap keterampilan tangan masukkan kateter dan masang ring itu keterampilan, sekedar keterampilan teknik yang kalau tadi montir mobil bisa belajar di BLK gitu loh. Tapi ini pasiennya manusia. Ya. Setiap kasus tidak sama. Surgery, saya sampai ngomong mau datengin alat teknologi kesehatan dari luar angkasa itu boleh. Dokter nggak ada yang nolak. Ya, asal persoalan kesehatan dasar sudah terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bijan Saitan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Kali ini teman-teman kita mendapat kesempatan yang istimewa untuk kedua kalinya bisa sowan atau bertemu dengan Profesor Dr. Zainal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asto. Oke. Ya, jadi Profesor Zainal ini adalah seorang dokter senior, yaitu khususnya di Kota Semarang. Itu dikenal sebagai dokter bedah saraf ya, Prof ya. Betul ya. Yang sudah sekian puluh tahun lamanya menangani pasien yang luar biasa di sini. Yang kedua, beliau adalah juga guru besar kedokteran di Universitas Diponegoro. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman yang perlu kami kabarkan tentang Profesor Zainal ini dikenal selama ini sebagai dokter yang sangat kritis ya. Beliau selalu peduli dengan kebijakan-kebijakan kesehatan nasional terutama. Betul, ya. Di antaranya adalah yang terbaru adalah beliau kemarin juga habis mengirimkan surat terbuka kepada Pak Presiden Prabowo bersama komunitas dokter yang lainnya tentang peningkatan kesehatan, layanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan rakyat. Oke, kemudian yang terbaru juga beliau ingin mengomentari tentang renungan akhir tahun dari Pak Menteri Kesehatan kita. Ya. Yaitu tentang bagaimana pelayanan kesehatan dan kolegium. Betul. Ya, Prof, renungan itu tentang apa dan kenapa Profesor mesti harus menanggapi itu? Ya, jadi pertama harus diperjelas dulu, itu muncul di media sosial itu dengan judul renungan akhir tahun ya dari seorang Menteri Kesehatan yang tentunya ditujukan kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya para dokter di Indonesia. Yang di situ disebutkan ada 3 poin renungan akhir tahun, harapan beliau sebagai Menteri Kesehatan. Yang pertama adalah tentang masalah bagaimana dokter itu diharapkan bisa dokter spesialis untuk membagi kompetensinya kepada dokter-dokter umum. Ya, itu satu, nanti kita bahas itu. Yang kedua nanti terkait harapan agar dokter itu selalu meningkatkan kompetensi untuk pelayanan. Dan yang ketiga adalah terkait harapannya agar dokter itu terbuka atau membuka diri terhadap pemanfaatan teknologi kesehatan yang baru itu. Ya, jadi semoga bahwa itu memang tidak ada pernyataan resmi bahwa itu pakai kop dari Kementerian Kesehatan, tidak ya. Tetapi saya yakin melihat isinya bahwa itu benar dari Pak Menteri Kesehatan. Pertama terkait masalah kompetensi ya. Jadi kita tahu bahwa ada perbedaan pemahaman selama ini antara pihak dokter yang terkait dengan masalah pendidikan dokter yang menyusun masalah kompetensi ini, standar kompetensi, dengan pemahaman yang ada di benak Pak Menteri, ya. Jadi perlu dipertegas sekali lagi agar masyarakat juga paham yang disebut kompetensi itu bukan sekedar bisa melakukan tindakan medis tertentu, bukan sekedar pernah melakukan, bahkan bukan sekedar berpengalaman melakukan tindakan medis tertentu itu. Saya akan berikan contoh bahwa untuk bisa menuliskan sebuah resep obat untuk pasien, maka seorang dokter itu harus punya cukup pengetahuan
obat itu bermanfaat untuk jenis-jenis penyakit apa saja. Pertama. Terus obat itu tidak boleh diberikan untuk kondisi yang seperti apa saja. Ya. Yang ketiga adalah terkait efek samping atau komplikasi. Jadi kalau obat itu diminum oleh pasien, kira-kira efek samping apa yang bisa terjadi atau komplikasi apa yang akan muncul dan bagaimana mencegah efek samping atau komplikasi itu, dan kalau terjadi efek samping bagaimana langkah untuk mengatasinya. Jadi sebelum resep itu ditulis, pengetahuan itu seluruhnya disebut sebagai body of knowledge. Ya, kumpulan pengetahuan yang melandasi setiap kompetensi. Jadi dokter menuliskan resep, dokter menolong persalinan, sampai saya sebagai spesialis bedah saraf melakukan operasi bedah saraf mikro yang kompleks, yang kadang sampai 8 sampai 10 jam, itu butuh memahami semua itu sebelum kita melangkah. Ya, body of knowledge terkait semua hal, ya, yang butuh dioperasi itu situasi atau keadaan seperti apa, kemudian yang tidak boleh dilakukan operasi itu yang seperti apa, dan potensi efek samping dari operasi, bagaimana mencegah dan bagaimana mengatasi bila terjadi komplikasi tadi. Ya, di surat renungan Menteri Kesehatan, Menteri berharap ya diberikan contoh di situ agar dokter spesialis kandungan itu menurunkan atau mengajarkan satu potong kompetensinya, yaitu melakukan operasi bedah sesar untuk menolong ibu hamil yang mau melahirkan itu, ya, kepada para dokter umum. Kepada dokter umum, dokter umum, ya. Jadi ini sebenarnya harapan ini itu sudah bagian dari rangkaian harapan atau langkah yang sudah dilakukan Menteri terkait masalah kompetensi, persoalan jantung, persoalan pembuluh darah otak, dan satu lagi yaitu persoalan diagnosa menggunakan alat USG. Ya. Jadi saya beri contoh, kalau saya ajak tukang parkir di rumah sakit saya itu untuk ikut saya operasi bedah mengatasi perdarahan otak seminggu 3 kali selama 6 bulan, itu si tukang parkir akan terampil sekali, bisa melakukan dan berpengalaman uang 6 bulan melakukan seminggu 3 kali, ya. Atau enggak usah terlatih ya, dilatih. Betul, ya. karena terlatih. Atau ya kita ngomong aja, itu kebetulan Pak Dirjen Yankes itu dokter. Ya, dokter. Jadi kalau dia ikut saya ajak operasi tadi perdarahan otak, dia akan terampil. Tapi apakah itu bisa disebut kompetensi? Ya. Nanti dulu, ya. Itu bisa disebut kompetensi, dia akan saya serahkan sepenuhnya untuk melakukan itu kalau pasiennya sama persis. Artinya perdarahan terjadi di bagian otak yang sama, ukuran perdarahannya sama, kemudian juga penyebab perdarahannya sama, pembuluh darah yang pecah sama, dan kondisi pasien, bagaimana denyut nadinya, tekanan darahnya, terus kadar fungsi hatinya dan fungsi ginjalnya semua sama. Oke, dijiplak, di copy paste, itu bisa. Tapi kondisi yang sama tadi tidak akan pernah terjadi kalau pasiennya itu manusia. Itu hanya bisa terjadi kalau pasiennya itu boneka atau seorang montir yang berlatih di balai latihan kerja, bongkar pasang mobil, itu mau diulang seberapa kali pun masalahnya sama. Ya, beda dengan manusia. Jadi oke, kita ngomong harapan Menteri untuk operasi sesar. Pada saat dokter umum sudah menjalani pelatihan 6 bulan untuk melakukan operasi sesar, ya, kemudian dia melakukan operasi itu. Ternyata setelah bayinya lahir, itu rahim ibu itu yang harusnya mengecil sehingga perdarahannya berhenti, tapi plasenta atau ari-arinya ini nggak mau lepas. Itu bisa terjadi. Terus karena nggak mau lepas, perdarahan nggak berhenti dan rahimnya nggak mau mengecil. Kalau dibiarkan ibu akan mati. Jalan keluar satu-satunya adalah mengangkat rahim keseluruhannya.
Jadi operasinya operasi pengangkatan rahim untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Nah, berarti si dokter harus siap untuk menghadapi situasi itu. Nggak bisa kompetensinya dipotong hanya kompetensi seksio untuk menolong persalinan. Nah, padahal kalau kita ngomong operasi pengangkatan rahim, itu ada risiko karena pangkal dari rahim yang mau diangkat itu letaknya dekat sekali dan hampir menyatu dengan saluran kemih kita di dalam perut yang masuk ke kandung kemih, namanya ureter. Sering terjadi komplikasi pengangkatan rahim itu, bukan sering tapi artinya bisa terjadi gangguan ikut terpotongnya atau terikatnya saluran kemih tadi. Dan kalau itu terjadi, pasien berisiko mengalami gagal ginjal. Ya. Ujungnya kematian. Artinya kompetensi tidak bisa dicomot sepotong-sepotong. Kalau seandainya memang diajarkan semuanya harus menguasai tadi potensi komplikasi untuk mengangkat rahim itu juga diajarkan semuanya. Kenapa enggak sekolah spesialis kandungan sekalian? Dari awal ya. Dari awal yang standar kompetensinya itu yang kompetensinya terstandarisasi sudahan. Oke. Itu dalam tempo tertentu. Jadi menurut Dr. Zainal, saran nomor 1 dari Pak Menteri ini tidak logis. Tidak logis dan berbahaya sekali bagi siapa? Bagi masyarakat. Karena sang menteri, karena dia kan pernah ini sudah terjadi tahun kemarin itu Pak Menteri itu beli alat USG sebanyak 10.000 dibagi ke semua puskesmas. Lah, padahal dokter umum yang di puskesmas tidak terlatih, tidak punya kompetensi untuk memeriksa dengan alat USG. Oke, kemudian Pak Menteri datang ke kolegium dokter spesialis kandungan. Diberi modul untuk melakukan pelatihan USG. Ada modulnya diberikan dengan ketentuan-ketentuan, ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Artinya termasuk misalkan si pemberi pelatihan itu harus mengikuti TOT dulu oleh dokter obstetri. Jadi ada persyaratan itu. Terus waktu pemberiannya mutlak, waktu minimalnya berapa untuk pelatihan itu. Karena itu tidak pernah dilaksanakan syarat dan ketentuan itu, kemudian hasil dari pemeriksaan yang dilakukan para dokter umum ini, kan kembali lagi pasien itu kan dirujuk ke dokter kandungan. Di sebuah provinsi, perhimpunan dokter kandungannya mengatakan 60% diagnosa atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum di daerah tersebut salah. Yang salah bukan dokter umum itu, model pelatihan untuk pemberian kompetensinya yang tidak memenuhi yang ditentukan oleh standarnya kolegium obstetri. Jadi di situ. Jadi di situ ya. Contoh. Korbannya siapa nanti? Masyarakat. Ya, kalau itu betul-betul memang 60% salah potensinya. Terus terkait masalah alat cath lab. Pak Menteri merencanakan akan dalam rangka mengatasi, dasarnya adalah bahwa setiap tahun ada 250.000 orang Indonesia yang mati karena serangan jantung. Dan obatnya serangan jantung itu adalah dipasang pakai kateter, pasang ring jantung. Ring jantung. Ya. Pasang ring jantung itu salah satu alternatif. Ya. Jadi kalau kita ngomongin sakit jantung, dari Perhimpunan Penyakit Dalam sudah menyatakan harus dimulai dari puskesmas, di mana peran dokter dan tenaga kesehatan siapapun mengajarkan pola hidup sehat, mengobatin hipertensi, mengobatin diabetes, itu sudah bisa mencegah terjadinya penyakit jantung. Bahwa dalam perjalanan nanti ada sebagian yang betul-betul mengalami penyakit jantung. Tapi kan sudah diupaya pencegahannya itu dari hulu, ya, bukan di hilir. Dari puskesmas ya? Ya, dari hulu. Semua punya peran. Dan nantinya diharapkan hanya sebagian kecil yang membutuhkan tindakan cath lab. Lah, persoalannya adalah cath lab yang sudah dipesan, gitu, untuk dihadirkan itu jumlahnya hampir 400. Padahal untuk bisa mengoperasikan cath lab tadi, itu dokter spesialis jantung membutuhkan, ini yang sudah spesialis jantung, itu tidak semua spesialis jantung berkompeten.
harus mengikuti satu pendidikan lanjut, ada pelatihan selama minimal 1 tahun dengan syarat jumlah kasusnya cukup dan variasi kasusnya juga ditentukan untuk bisa dinyatakan berkompeten mengoperasikan alat cath lab tadi. Karena kesulitan jumlah yang tidak mencukupi, ini alat yang sudah dibuka di banyak rumah sakit daerah. Ya, di Semarang itu ada di Rumah Sakit Tugurejo, punya provinsi, ya, dan hampir semua rumah sakit lain sudah punya. Problemnya adalah pertama alatnya sudah ada, sudah siap dipergunakan, tapi dokternya belum ada. Ya. Jadi Pak Menteri berharap ke Kolegium Jantung, minta ini Mas, boleh nggak dokter umum diberikan pelatihan selama 6 bulan untuk bisa melakukan tindakan pasang ring jantung. Jadi itu kalau seandainya dibolehkan, yang akan jadi korban adalah masyarakat penerima layanan kesehatan. Karena pandangan Pak Menteri menganggap keterampilan tangan masukkan kateter dan masang ring itu keterampilan, sekedar keterampilan teknik yang kalau tadi montir mobil bisa belajar di BLK gitu loh. Tapi ini pasiennya manusia. Ya. Setiap kasus tidak sama gitu loh. Pak Menteri menggarisbawahi juga di bawah kalimatnya nomor 1 itu, alibi-alibi ini bukan karena faktor mempertahankan kualitas atau masalah ekonomi sesungguhnya. Ekonomi, kan itu tuduhan itu tidak benar sama sekali, ya. Tidak mungkin. Jadi dokter senior itu membatasi ilmunya itu karena alasan mempertahankan kualitas atau karena faktor motivasi ekonomi sih gitu. Ya, bahwa tuduhan itu ceritanya kan kemudian saya coba jawab bahwa para pendahulu kami, para dokter di Indonesia itu kebetulan adalah juga founding fathers dari bangsa ini. Ya, sejak jauh sebelum kemerdekaan. Dan pandemi yang kemarin itu sebagai suatu bukti nyata, ya, ada 700 lebih dokter yang meninggal, ya, berapa banyak, lebih dari 1.000 orang perawat, ya, kita semua berada di garda terdepan, ya, tanpa mikir soal ekonomi dan bahkan nyawa pun nggak dipikirkan. Itu bukti nyata bahwa posisi dokter di Indonesia terhadap masyarakat itu di mana gitu loh. Jadi tidak mungkin kami semua itu mengkhianati perjuangan para pendahulu kami kalau kita ngomongin soal ekonomi tadi, ya. Jadi udah terjawab itu, ya. Udah terjawab karena faktor kompetensi, ya. Betul, kompetensi itu harus dijaga baik-baik dan dilindungi, dan yang melindungi kompetensi itu adalah yang namanya kolegium tadi, yang mandiri, tidak bisa dikontrol oleh kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah, karena standar kita adalah keselamatan pasien. Kemudian Pak Menteri juga menyambung nomor 2, jadi renungan nomor 2 itu, kalau memang alasan kompetensi, jalankan dong dengan niat baik. Ya, jadi jangan karena niat yang lain gitu. Betul. Jadi saya sampaikan bahwa dokter berpraktek, dokter praktek profesi, menjalankan profesinya di masyarakat itu ada persyaratannya. Pertama, praktek itu mesti dilakukan sesuai dengan kompetensinya tadi. Kita nyambung masalah kompetensi, ya. Dan kompetensi itu, ya, dinyatakan sah kalau seseorang itu sudah lulus mengikuti uji kompetensi, ya, yang dilakukan oleh masing-masing kolegiumnya. Ada tolak ukur yang jelas. Tolak ukurnya jelas, dia lolos uji kompetensi. Termasuk untuk dokter umum itu ada Kolegium Dokter Indonesia juga. Ya, makanya para lulusan dokter dari berbagai fakultas kedokteran setiap tahun itu ada namanya uji kompetensi dokter Indonesia, ya. Dan yang lolos itu baru mendapat surat sertifikat kompetensi sebagai syarat untuk kemudian ditempatkan di berbagai rumah sakit menjalani proses intensif itu. Jadi ada kompetensi tadi itu secara keilmuan itu sudah ada alur percabangannya, ya. Di dalam ilmu penyakit dalam
itu kalau seorang dokter spesialis penyakit dalam mau mendalami kompetensi lebih dalam lagi, dia pilih ya, di situ ada bidang ginjal dan hipertensi. Dia bertambah pendidikan 2 tahun di rumah sakit untuk mendapatkan kompetensi tambahan berupa nantinya jadinya subspesialis atau konsultan bidang ginjal dan hipertensi. Terus ada lagi kompetensi tambahan bidang jantung dan pembuluh darah. Ada lagi bidang penyakit saluran cerna. Itu ada di situ. Jadi tidak mungkin sebagai seorang spesialis bedah saraf, saya tiba-tiba pindah jalur, saya pengen dalemin kompetensi ginjal dan hipertensi. Nggak bisa. Karena itu bukan jalur pendalaman kompetensi spesialis bedah saraf. Di bedah saraf ada nanti yang pendalamannya ke arah tumor otak, ke arah pembuluh darah otak, perdarahan otak, ke arah trauma, kecelakaan, terus juga ke arah saraf tulang belakang. Itu ada pendalaman seperti itu. Itu sudah diatur bersama oleh masing-masing kolegium bersama konsil kedokteran. Oke, dan sudah ada petunjuk, ada bukunya, buku putihnya itu ada di cabang sana. Ilmunya sudah masing-masing. Ya. Lah, yang kita lihat saat ini di masyarakat itu banyak praktek kedokteran yang dilakukan tidak sesuai dengan kompetensinya. Ya, seorang dokter spesialis radiologi itu bisa buka praktek untuk menyuntikkan obat-obatan imunoterapi. Padahal kompetensi tentang imunologi, kekebalan tubuh, dan imunoterapi itu tidak diajarkan di pendidikan spesialis radiologi. Itu jadi kompetensinya bidang THT punya yang khusus ngurusin imunologi. Penyakit kulit ada, penyakit dalam juga punya, penyakit anak. Dan dokter spesialis parasit namanya, parasitologi klinik yang mengenai penyakit cacing, penyakit kutu, penyakit yang disebabkan oleh hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecil. Itu ada. Oke, Prof, kita menginjak renungan Pak Menteri Kesehatan yang nomor 3, yaitu terkait tentang sorotan terhadap dokter-dokter terhadap teknologi kesehatan. Gimana selama ini sebetulnya, Prof? Masih disorot juga? Nanti ke sana sebentar. Terkait masalah tadi kompetensi itu, banyak juga dokter buka praktek ya di masyarakat, tapi karena yang dipraktekkan itu ilmu yang belum terbukti bermanfaat. Artinya belum sesuai dengan evidence based medicine. Belum ada bukti yang bisa diterima oleh masyarakat medis bahwa tindakan itu atau obat itu memberi manfaat. Itu banyak dipraktekkan. Jadi itu kalau istilah saya nyebutnya, walaupun yang praktek dokter, walaupun di rumah sakit, itu prakteknya praktek perdukunan. Ala Ponari. Kenapa? Basisnya itu bukan bukti medis, tapi basisnya testimoni. Jadi itu pejabat testimoni di depan YouTube atau di mana bahwa dia menjalani pengobatan itu dan sembuh. Itu berarti kan praktek dukun ala Ponari. Ponari itu kan dasarnya testimoni semua. Itu tadi ya sebelum pindah. Terus terkait masalah yang ketiga soal teknologi kesehatan kedokteran. Jadi diharapkan dokter jangan menutup diri tapi membuka diri, memanfaatkan teknologi. Ya, saya cerita bahwa minggu lalu itu ada 2 pasien sepasang suami istri tua yang bapaknya itu 70 tahun, si ibu 65 tahun. Datang ke poliklinik spesialis bercerita kalau si ibu sudah 3 bulan menderita sakit kepala karena ada benjolan di belakang kepalanya. Ya. Kemudian setelah kita periksa dengan foto CT scan segala, ternyata memang ada tumor di situ yang menurut penilaian saya curiga tumornya ganas. Artinya bahwa penyakit ibu itu tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Seandainya nanti dilakukan operasi, itu pasti selanjutnya butuh tindak lanjut semacam radioterapi maupun kemoterapi. Jadi saya minta kepada bapak ibu itu yang periksa di poliklinik sebagai pasien umum, saya minta untuk mengurus BPJS dulu.
karena belum pakai BPJS. Ternyata memang mereka berdua itu nggak punya BPJS. Terus saya minta untuk ngurus. Mereka berdua bukannya malah seneng bahagia, bingung Mas. Kenapa? Ternyata pengurusan BPJS mulai daftar itu butuh aplikasi. Dan nanti kalau sudah dapat aplikasi terdaftar, mau periksa ke rumah sakit juga kembali lagi pakai aplikasi itu. Itu si bapak ibu itu seumur-umur nggak pernah pegang HP, nggak punya HP. Waduh. Jadi bayangkan ada ternyata teknologi yang sederhana itu ternyata sebagian dari masyarakat kita ada dalam situasi yang tidak bisa mengakses teknologi urusan aplikasi JKN. Lah, untung ada kemudian beberapa hari kemudian ngajak anak desa tetangganya ketemu saya. Setelah saya jelasin semuanya, si anak desa itu yang cukup berpendidikan, lulus SMA, bisa bantu nguruskan semuanya. Itu persoalan teknologi contohnya. Dan kalau kita lihat apakah si pasangan bapak ibu itu satu-satunya yang bermasalah, nanti dulu. Saya coba tengok data Kementerian Dalam Negeri, Mas. Ternyata 64,18 kalau nggak salah juta penduduk Indonesia tidak pernah bersekolah. Dan ada 64 juta lainnya yang 64,6 berapa juta yang cuma teman secara pendidikan itu mungkin akan mengalami kesulitan untuk memahami dan bisa menggunakan teknologi komunikasi semacam itu, berpotensi. Itu kita ngomong teknologi sederhana, ya. Terus saya bandingkan, ya. Jadi kan tadi tidak semua masyarakat Indonesia itu sudah dijamin melek teknologi. Ini ngomongin teknologi sederhana. Bulan lalu itu ada maraton Berlin Marathon di Berlin sana internasional, Mas. Banyak teman-teman Indonesia, teman-teman saya yang pada ikut. Mereka cerita ketemu Menteri Kesehatan di sana. Ya, Menteri ikut ternyata. Nah, ternyata di medsosnya Menteri sebelum ikut itu di medsosnya dia pamer. Dia sudah melakukan pemeriksaan jantung lengkap dengan alat jantung yang paling mutakhir yang ada di Rumah Sakit Harapan Kita. Artinya dia siap untuk ngikutin dan dia sudah melakukan. Dia pamernya kepada masyarakat itu bahwa Indonesia ini dari sisi teknologi kedokteran, kesehatan tidak kalah dengan negara lain. Jadi pertanyaan saya, pemeriksaan check up jantung yang begitu canggih yang ada di Harapan Kita ini bisa nggak diakses oleh 200 juta peserta BPJS kelas 3 kita? BPJS kita itu 70% pesertanya di kelas 3. Ya. Ya, dan itu lebih dari 190 juta, 196, hampir 200 juta. Di dalam 200 juta itu ada 100 juta pasien yang namanya PBI istilahnya. Iurannya dibayar negara karena dia orang yang kategorinya miskin. Ya. Itu bisa nggak akses ke pemeriksaan canggih itu? Kalau nggak bisa, itu bukan teknologi yang dibutuhkan tepat guna untuk masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, jangan-jangan yang bisa periksa itu hanya orang kaya yang ada di Jakarta saja. Atau lebih lagi, jangan-jangan hanya pejabat dan petinggi-petinggi yang kebetulan mau ikut maraton. Yang peserta BPJS sebetulnya nggak punya hak juga Nggak barangkali. punya. Oh, karena di cover BPJS nggak sih? Pemeriksaan canggih itu check up aja nggak di cover kok. Lah iya, apalagi secanggih itu gitu ya. Peserta BPJS kita kan terbatas juga layanannya. Ya. Jadi itulah gap keterjangkauan terhadap teknologi. Teknologinya boleh ada, tapi teknologi itu harus dilihat manfaatnya. Nah, kalau kita ngomongin Indonesia, ya, persoalan yang dihadapi oleh persoalan kesehatan. Kan tahun 2023 kemarin itu ada laporan dari Kementerian itu Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak Suharso Mono Arfa melaporkan bahwa
rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk bidang kesehatan itu 9 dari 10 target yang ditentukan gagal tercapai. Antara lain adalah angka stunting, penurunan stunting yang harusnya 14% hanya tercapai 21%, masih tersisa. Terus juga imunisasi dasar lengkap untuk bayi, targetnya 93%, hanya tercapai 60%. Itu contoh. Penurunan penyakit kusta, penurunan penyakit TBC, penurunan berbagai macam penyakit itu tidak mencapai target. Terus standarisasi puskesmas yang harusnya distandarisasi, targetnya juga 80% hanya tercapai tidak sampai 60%. Terus pemenuhan tenaga kesehatan dasar, ada 9 tenaga kesehatan dasar termasuk kesehatan lingkungan dan sebagainya untuk setiap puskesmas, Mas. Dokter umum, dokter gigi di dalamnya ada, itu dari target 90% lebih, targetnya makan 100% kalau nggak salah, hanya tercapai 60%. Itu adalah persoalan kesehatan dasar yang masih ada di Indonesia. Dari WHO itu ada deklarasi pada akhir 2023 terkait masalah kesehatan dasar ini. Bahwa kalau suatu negara, khususnya negara menengah dan bawah, negara yang penghasilannya menengah dan bawah ini mau mencapai keberhasilan dalam pembangunan kesehatannya, itu diharapkan pemerintahnya memberikan perhatian 100% dan komitmen full secara finansial maupun secara politik ke pembangunan fasilitas kesehatan dasar, yaitu puskesmas, primary health care. Semua persoalan pencegahan penyakit itu ada di sana. Jadi ini jadi pertanyaan di Indonesia, kegagalannya tuh di situ. Penyelesaiannya tentunya harus ke sana kan. Jadi saya pertanyakan, kemarin baru tanda tangan menteri itu pinjaman dari World Bank 4,1 juta miliar dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 63 atau 64 triliun rupiah. Ya, itu 2/3 sudah direncanakan untuk pembelian alat-alat canggih. Pertanyaan, seberapa persen dari uang pinjaman itu yang diberikan nantinya untuk perbaikan primary health care, pelayanan kesehatan dasar? Itu jadi pertanyaan. Saya kasih contoh satu yang paling sederhana, urusan kanker leher rahim. Ya, kanker leher rahim itu sekarang jadi pembunuh nomor 2 setelah kanker payudara bagi ibu-ibu. Artinya penyebab anak Indonesia jadi yatim itu terbesar adalah kanker payudara, nomor 2 kanker leher rahim. Jadi piatu, bukan jadi yatim ya, kehilangan ibu. Kebetulan kanker leher rahim ini di negara lain itu angkanya sudah di bawah nomor 5 urutannya, Mas. Kenapa? Sudah bisa dilakukan pencegahan. Karena ternyata orang yang mengalami kanker leher rahim itu waktu masa mudanya diduga kuat pernah terinfeksi oleh virus, namanya virus HPV, Human Papilloma Virus. Jadi ada vaksinasi untuk itu. Dan kemudian ada yang penting, ya, yang penting adalah deteksi dini. Pak Menteri bilang di satu unggahan di medsos juga bahwa di Indonesia ini orang sakit kanker datangnya selalu terlambat. 70% datangnya terlambat sehingga tidak bisa diselamatkan. Ya, sulit. Nah, kenapa kita ngomongin tentang kanker leher rahim? Seorang guru besar di UI baru saja tahun lalu dikukuhkan dan disertasinya itu tentang masalah pencegahan atau deteksi dini kanker leher rahim. Tesnya sederhana, Mas. Jadi ada tes dengan menggunakan asam asetat dari usap vagina, ya, colok vagina, terus diperiksa, itu bisa diketahui angka deteksi dininya itu ada tidak potensi untuk ke kanker leher rahim. Itu kalau BPJS pemeriksaan itu gratis. Kalau umum di rumah sakit manapun Rp25.000
Termasuk tidak mahal ya. Tidak mahal. Tetapi yang mengejutkan adalah laporan si guru besar yang buat disertasi ini di UI bahwa tahun 2021 capaian Indonesia itu baru 6,8% dari ibu-ibu yang butuh dites. Sedangkan tahun 2023, 2 tahun, angkanya naik menjadi 7,02%. Padahal di Malaysia angka pemeriksaan deteksi dini ini sudah 40% angkanya. Dan di Vietnam, angkanya itu 20%. Di Indonesia angkanya 7,02%. Ini pemeriksaan ini adalah dilakukan di puskesmas. Ya, pencegahan itu di situ. Betul. Tapi Menteri Kesehatan sesaat setelah ngomong bahwa Indonesia masalah kanker itu tidak bisa melakukan deteksi dini karena kita hanya punya alat PET scan. Ngomong, alat PET scan itu alat canggih. Menteri pemahamannya itu untuk deteksi kanker. Betul, tetapi ini bukan deteksi dini, deteksi penyebaran kanker. Jadi kanker itu berpotensi menyebar ke bagian tubuh yang lain dan kalau ada penyebaran terdeteksinya dengan alat PET scan. Kita mesti tahu dulu, rakyat mesti tahu bahwa dengan deteksi dini, kalau kanker leher rahim dengan tes IVA tadi, IVA tes yang gratis di puskesmas dan Rp25.000 itu, mereka yang terdeteksi dini itu 90% lebih bisa diselamatkan. Ya, artinya diselamatkan itu masa hidup setelah itu masih lebih dari 5 tahun. Tetapi yang terjadi penyebaran itu kemungkinan tertolong bisa diselamatkan itu hanya 11%. Beda banget. Kenapa Menteri kok malah tidak mendorong peningkatan cakupan tes IVA, tapi malah merencanakan beli sebanyak 21 unit alat PET scan yang harganya sekian puluh atau mungkin hampir 100 M satu unitnya untuk rumah sakit vertikal. Bukan buat deteksi dini. Tadi ngomongnya deteksi dini padahal. Ini deteksi anak sebar. Yang dideteksi anak sebar ini mereka yang stadium lanjut. Yang masa hidupnya kemungkinan tertolongnya hanya 11%. Jadi kan kebalik-balik gitu loh. Ya kalau mau deteksi dini itu bukan PET scan. Mau beli 21 dan biaya periksa PET scan itu adalah antara 12 sampai 15 juta rupiah. Sama aja untuk ya. siapa jadi pertanyaan. Nanti ke masyarakatnya sama aja. Jadi kembali lagi ya bahwa kehadiran teknologi mau ngomong artificial intelligence, mau ngomong genomik yang dipamerkan berulang kali, tes genom bisa meramal penyakitnya apa saja, bahkan sampai yang namanya ada bedah robotik, Mas, robotik surgery. Saya sampai ngomong mau datengin alat teknologi kesehatan dari luar angkasa itu boleh, dokter nggak ada yang nolak, ya, asal persoalan kesehatan dasar sudah terselesaikan, asal layanan medis yang spesialistik ya dari dokter spesialis itu sudah tersebar rata di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Jadi banyak soal di situ, bukan cuma jumlah dokternya yang kurang saja tapi distribusinya. Distribusi dokter spesialis itu persoalan kronis yang dari 20 tahun lalu sampai sekarang nggak selesai. Saling menyalahkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, kita tahu banyak dokter spesialis di daerah demo karena tunjangannya nggak dibayar oleh pemerintah daerah. Menterinya bilang itu tanggung jawab pemerintah daerah. Lah, kalau itu tanggung jawab pemerintah daerah, maka waktu nyusun undang-undang kemarin mestinya ngajak pemerintah daerah. Tapi ini kesaksian dari Ketua Komisi 9 DPR, Melki Lakalena, di depan sidang Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada keharusan mengajak pemerintah daerah termasuk DPD dalam pembahasan sampai pengesahan
undang-undang kesehatan yang kemarin. Jadi ya wajar kalau pemerintah daerah nggak bisa diatur di sini. Ya, itu persoalan-persoalan kesehatan, persoalan-persoalan pelayanan yang dasar yang belum selesai, sehingga nanti pertanyaannya lagi adalah bahwa sebenarnya menghadirkan alat-alat canggih ya di bidang kesehatan itu untuk siapa gitu kan? Untuk kepentingan apa? Kalau itu untuk rakyat, rakyat yang mana? Kan pertanyaannya gitu. Kayak tadi pemeriksaan jantung canggih itu, rakyat yang mana yang bisa mengakses itu gitu loh. Itu hal-hal yang mungkin Mas. Oke. Jadi saya kira renungan Pak Menteri Kesehatan akhir tahun kemarin ada 3 hal kurang lebih ya. Pertama, beliau menyoroti tentang jangan ada monopoli ilmu dari dokter senior ke junior ya. Kemudian yang kedua tentang jaga kualitas mutu layanan ya. Jangan malah membatasi gitu kan. Yang ketiga kemudian ya harus open terhadap teknologi. Oke. Tadi semua sudah Prof Zainal respon ya dari sisi praktisi kesehatan. Jadi itu renungan Pak Menteri, mungkin maksudnya juga baik, tetapi Prof Zainal sebagai salah satu praktisi kesehatan senior itu ya sudah merespon. Jadi kira-kira sebetulnya idenya baik, tapi seharusnya bagaimana duduk persoalannya itu.